Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit share bagaimana kita membuat sertifikat online, di mana sertifikat tersebut akan otomatis terkirim kepada peserta jika kita ingin membuat seminar online. Ya, langsung saja kita masuk ke konten. Nah, di sini kita buka Google. Di sini saya akan gunakan Google Form dengan bantuan AutoCAD di spreadsheet Google Formnya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya buka Google, kemudian kita buka Google Drive ya. Oke, setelah buka Google Drive, supaya rapi nanti di Google Drive ini kita taruh folder sendiri ya. Dan ya, ini folder baru. Kita buat saja AutoCAD. Oke, sudah. Nah, ini oke, maksudnya nanti di folder inilah kita melakukan aktivitas untuk membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan seminar online yang mau kita buat. Oke, setelah kita membuat folder baru ini, yang harus kita siapkan yang pertama adalah yang jelas adalah template sertifikat yang dalam bentuk PowerPoint. Kita masukkan sertifikat ini ke dalam folder tersebut. Oke, langsung di drag aja. Oke, sudah jadi. Setelah jadi seperti ini, kita buka dalam bentuk ini ya, dalam bentuk Google Slide. Oke, kita buka dengan Google Slide. Oke, setelah kita buka dengan Google Slide, ini tampilannya masih dalam bentuk PPT biasa. Supaya nanti tampilannya dalam bentuk Google Slide, maka kita simpan dulu ke dalam Google Slide. Jadi simpan sebagai Google Slide. Oke, karena Google Slide-nya sudah muncul, maka yang tadi kita close saja. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini sekarang syarat. Jadi ketika kita membuat sertifikat online, usahakan ini ada karena kita nanti akan memakai AutoCAD. Mungkin Anda bertanya, ini kenapa ada kurung siku 2 kali di sini? Ini fungsinya adalah kurung siku ini untuk membaca nama dari file atau nama yang akan dipanggil nanti oleh sistem AutoCAD tersebut. Jadi nama yang dipanggil oleh sistem AutoCAD tersebut itu menggunakan kurung siku, buka kurung siku dan tutup kurung siku selama 2 kali. Jadi nanti ketika kita masukkan di Google Form, jadi kalau misalkan di Google Form itu nama pengisian atau nama header dari kolomnya itu adalah nama, maka kita buat di sini nama. Nanti berurut itu namanya sesuai dengan yang diisi oleh peserta. Nah, di sini juga diperhatikan bahwa kalau misalkan nama dengan menggunakan huruf besar, maka nanti di Google Formnya juga harus menggunakan dengan huruf besar, termasuk nanti email dan lain sebagainya. Oke, ini anggap saja kita sudah buat sertifikatnya. Jangan lupa untuk mengisikan nomor sertifikat. Dan ini kalau misalkan nanti online, berarti nanti ini bisa Anda isi dengan nama kepala instansinya, dengan meminjamkan tanda tangan online-nya berserta stempelnya. Oke, ini sudah, saya rasa sudah untuk ininya. Nah, sekarang langkah yang kedua adalah membuat Google Formnya. Jadi kita buat Google Formnya, Google formulirnya, langsung saja. Nah, di sini biasanya untuk peserta yang telah mengisi daftar hadir yang bisa mendapatkan sertifikat. Jadi saya tuliskan saja di sini daftar hadir. Oke. Nah, setelah di sini mengisi, nah di sini di opsi yang di sini kan kita isi sesuai dengan apa yang kita sudah taruh di Google Slide tadi. Jawaban singkat tadi kita suruh isi dengan nama. Nah, ingat di sini N-nya harus huruf besar sesuai dengan yang kita tulis tadi.
Oke, di sini wajib diisi. Kemudian yang kedua, hal penting yang kedua yang perlu diperhatikan adalah email. Ingat, emailnya pakai E-nya huruf besar ya, dengan email. Jangan lupa di sini kita masukkan validasi responnya itu bahwa yang dimasukkan harus email ya, bukan angka. Teksnya berisi alamat email. Jadi kalau bukan alamat email yang dimasukkan, nanti akan alamat email Anda dengan benar. Oke, jadi nanti kalau dia tidak memasukkan alamat email, nanti otomatis sistem akan membaca. Oke, anggaplah seperti ini daftar hadirnya. Ketika nanti diisi, dua hal ini menjadi hal yang penting yang perlu diisi. Oke, kalau sudah, maka seperti biasa nanti linknya kita berikan ke peserta dengan menekan tombol kirim ya. Ya, ini saya rasa sudah biasa dilakukan, bisa diperpendek. Nanti link ini yang kita berikan kepada peserta. Oke. Setelah Google Form dibuat, maka langkah kedua adalah kita membuat spreadsheet-nya. Jadi respon di sini anggap aja sudah ada, kemudian kita buat spreadsheet-nya. Buat spreadsheet baru. Oke, nanti akan muncul spreadsheet baru. Nah, ini akan terbaca nama dengan email. Nah, ini karena kita menggunakan add-on AutoCred, maka kita masukkan add-on. Tapi untuk yang belum, itu bisa kita install terlebih dahulu ke spreadsheet Google Drive kita. Nah, di sini sengaja sudah saya uninstall, akan saya berikan cara untuk mencari. Nah, ini dapatkan add-on, kita klik dapatkan add-on. Nah, ini kita pilih yang mana AutoCred. Jadi yang kita pilih, yang kita gunakan adalah AutoCred. Kita klik saja, kemudian kita install. Kita ikuti langkahnya. Oke, izinkan. Sudah selesai. Maka otomatis add-on akan masuk ke dalam email kita. Nah, setelah di add-onnya sudah muncul, maka kita akan muncul AutoCred. Di AutoCred ini kita open terlebih dahulu. Setelah open, ini kita new job. Oke, kasih kita nama AutoCred contoh saja. Kemudian kita next. Nah, ini hal-hal yang penting yang lain. Oke, di sini diminta template. Silakan kita masukkan template yang kita buat tadi. Di sini kita pakai tadi judulnya sertifikat ini, kita gunakan template yang Google Slide tadi yang dipilih. Nah, di sini template ini yang dipilih. Ini kebetulan sudah ada di sini ya. Atau kita bisa mencari di from Google Drive. Nah, di sini di from Google Drive nanti silakan dicari di mana kita letakkan Google Slide tadi. Oke. Nah, ini sudah kita pilih, kemudian next. Oke, setelah sudah, ini nextnya tadi. Nah, di sini karena kita di sertifikat sudah kita masukkan nama dan sesuai dengan nama yang ada di Google Form, maka dia sudah otomatis di sini nanti yang dibaca adalah nama. Jadi map to column-nya adalah nama. Kalau sudah, ini yang sudah terbaca otomatis, kita langsung next saja. Nanti namanya akan berganti sesuai dengan nama di kolom di Google Form yang diisi oleh peserta. Kemudian kita next. Nah, jangan lupa di sini yang dikirim ke peserta itu bukan lagi Google Slide, tapi sudah dalam bentuk PDF, sehingga peserta tidak dapat mengganti dari isi dari sertifikat tersebut. Kemudian outputnya klasik aja, pilih klasik, multiple output mode. Kemudian kita nama, jangan lupa kita mengisikan nama dari file yang diberikan ke peserta. Misalkan saya berikan nama sertifikat nama. Nah, ini maksudnya adalah nanti nama sertifikatnya adalah sertifikat kemudian dari nama si peserta tadi. Misalkan sertifikat Denny, maka nanti ketika dia mengisi namanya Denny, maka di sini akan nama filenya akan otomatis berubah jadi sertifikat Denny.
seperti itu. Kemudian kita next. Oke, disinilah pentingnya kita membuat folder tadi. Jadi kita usahakan nanti sertifikatnya berada dalam satu folder ya. Kita cari di folder AutoCred, kita hapus bukan di folder AutoCred, tapi nanti kita akan masukkan di folder sendiri ya. Kita pilih supaya nanti nah ini berada di folder AutoCred, tapi saya mau buat folder baru. Folder barunya tadi ada di sini AutoCred. Di dalam AutoCred-nya ini saya akan buat lagi folder baru khusus untuk folder sertifikat. Oke, jadi nanti semua sertifikat yang dicetak melalui AutoCred nanti akan otomatis, selain terkirim ke peserta, akan otomatis dimasukkan ke dalam folder ini. Jadi nanti kalau ada peserta yang foldernya emailnya tidak terkirim ke sertifikatnya, tidak terkirim ke emailnya mereka, maka nanti sertifikat ini kita sharing saja sehingga mereka bisa mencari sendiri. Oke, kita langsung lanjut lagi. Tadi kita belum memilih folder, kita kembali dulu, cancel dulu, kita choose folder. Oke, di sini sudah ada sertifikat. Saya pilih AutoCred. Di dalam AutoCred ada sertifikat, kemudian di select. Jadi nanti otomatis akan masuk ke dalam folder sertifikat. Nah, ini kita biarkan saja untuk dinamiknya. Set merit conditionnya aja saya biarkan saja. Nah, ini share dokumen and send emails. Ini juga hal yang penting untuk otomatis mengirim ke email mereka. Berarti share dokumennya yes, di share. Di sini perlu kita perhatikan. Dokumen akan di-share dalam bentuk PDF. Allow collaborator to reshare, yes. Send from generic to no refer address, no. Di sini email. Nah, jadi di sini juga hal yang penting. Jadi tadi yang kita ingat adalah email itu pakai E besar, kemudian seperti ini, sehingga nanti akan terkirim ke alamat email sesuai dengan yang diisi di Google Form mereka. Nah, jangan lupa juga di sini kita judulnya kita berikan judul di email mereka dengan nama sertifikat atas nama mereka. Nah, seperti itu. Nah, bisa di sini dibuat terima kasih. Ini isi dari emailnya. Telah mengikuti seminar ini. Oke, sudah seperti ini yang terkirim ke email masing-masing peserta. Dicek kembali, oke. Kemudian di next, run on from trigger. Ini juga hal yang penting ya. Jadi ini adalah on time trigger, ada run on form trigger. Jadi kita pilih run on form trigger. Jadi ketika formnya diisi, maka otomatis akan terkirim otomatis ke peserta. Nah, jadi kalau formnya diisi otomatis, atau Anda kalau misalkan tidak mau ini kita bisa no tapi pakai waktu. Jadi terkirimnya pada setelah setiap berapa jam. Kalau misalkan peserta ngisi sekarang, maka 1 jam kemudian baru dikirimkan ke peserta. Kalau saya sih sebenarnya rekomendasinya menggunakan ini ya, yang run on form trigger, jadi otomatis. Oke, kalau misalkan semua sudah, dicek kembali sampai langkah ke 9. Kalau sudah semua, kita tinggal save. Baiklah, sudah selesai existing job-nya, maka Google Form untuk daftar hadir sudah siap digunakan. Nah, kita coba lihat seperti ini. Saya akan coba isi ya. Oke, di sini nama saya misalkan Alfian, emailnya misalkan apa tadi? Pakai email ini aja. Oke. Nah,
Nah, di sini misalkan saya admin gini. Nah, ini berarti salah karena tadi sudah kita buat trigger. Jadi kalau kita masukkan seperti ini baru tidak ada muncul. Oke. Sama. Oke, sekarang kita kirim. Oke. Dah. Nah, sekarang kita lihat apa yang sudah di sini kelihatan ya. Kalau ada peserta, anggaplah tadi saya peserta, saya ngisi, maka dia akan otomatis terisi di sini starting up. Nah, dokumen successful created, maka sertifikat saya akan otomatis ke masuk dan ada muncul sertifikat Alfian. Nah, kalau saya buka email, maka otomatis akan masuk ke email saya tadi kalau saya mengisi daftar hadir tersebut. Ya, seperti ini munculnya sertifikat Alfian. Nah, terima kasih telah mengikuti seminar ini yang sudah kita buatan dan tampilan sertifikatnya sesuai dengan template yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Oke, demikian tutorial kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.